Shalom, puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan tema apakah Allah lebih dari satu. Beberapa hari kemarin kita sudah belajar bagaimana Elia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal pada saat itu. Sama seperti Elia, Yeremia adalah seorang nabi dari satu-satunya Allah yang sejati dan yang hidup. Sama seperti Elia, ia menentang keras penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Di dalam Yeremia 10, Nabi Yeremia menggambarkan bagaimana mereka membuat berhala. Ada yang menebang pohon dan memahat berhala dari kayunya, lalu menghiasinya dengan emas dan perak. Kita lihat di dalam Yeremia 10 ayat yang kelima mengatakan, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Kekasih Tuhan, apa yang dikatakan ayat ini sangat jelas bahwa berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu adalah benda yang mati. Berbuat jahat pun tidak, apalagi berbuat baik tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kita bandingkan ayat yang kelima ini dengan ayat yang ke-6, ayat ke-7 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Ya Raja bangsa-bangsa, sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Ayat yang ke-10, tetapi Tuhan adalah Allah yang besar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Kekasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca ini, maka kita dapat berkesimpulan bahwa ayat yang kelima ini yang berbicara tentang berhala adalah mati, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Allah yang disembah oleh Yeremia adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa, dan Allah yang benar. Dan tidak ada Allah seperti Allah yang disembah oleh Yeremia. Tidak ada. Selain dari Allah yang disembah oleh Yeremia, semuanya itu adalah berhala. Kekasih Tuhan, Allah yang kita sembah sama seperti Allah yang disembah oleh Yeremia. Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap berhala-berhala? Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Kekasih Tuhan, apa yang terjadi dengan berhala-berhala itu? Kita harus singkirkan semuanya. Kita harus mengatakan kepada berhala-berhala yang tidak menjadikan langit dan bumi, kita harus lenyapkan, lenyaplah. Semuanya itu harus dilenyapkan. Karena berhala adalah mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia kepada satu-satunya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, namun pada akhirnya semua berhala yang ada di dunia ini akan lenyap dan akan dibinasakan. Kekasih Tuhan, apakah penyembahan berhala hanya merupakan masalah di masa lalu? Kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang kelima mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kekasih Tuhan, menurut ayat ini, apakah yang disebut penyembahan berhala? Ternyata menurut ayat ini, yang disebut penyembahan berhala termasuk ketika manusia menginginkan semakin banyak uang dan semakin banyak harta.
manusia semakin bersikap serakah, itu juga adalah bagian dari penyembahan berhala. Jadi kita harus hati-hati. Kekasih Tuhan, keserakahan adalah sebuah bentuk penyembahan berhala karena ada dua alasan. Yang pertama, karena keserakahan membuat uang dan harta menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Padahal seharusnya Allah yang esa, Allah yang hidup, Allah yang sejati menjadi yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia. Tetapi karena keserakahan, manusia menyingkirkan Allah pada tempatnya, menjadi tidak penting dalam kehidupan manusia yang serakah. Nah, yang kedua, orang yang serakah mengandalkan uang dan harta mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal hanya Allah yang esa, Allah yang sejati, Allah yang hidup yang dapat memenuhi kebutuhan kita, dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi karena keserakahan, maka mereka menganggap uang dan harta adalah sumber kehidupan mereka yang sangat penting. Bagi mereka yang serakah, Allah tidak penting di dalam kehidupan mereka. Yang penting adalah uang dan harta. Nah, kekasih Tuhan, menurut kita, apakah banyak orang di lingkungan kita merupakan penyembahan berhala? Hal seperti ini tidak bisa dihindarkan dari dunia yang modern ini. Orang sekarang ini mengejar-ngejar uang, harta, menghabiskan waktunya untuk uang dan harta tanpa mempedulikan lagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang menghabiskan waktu hidupnya untuk mencari uang, uang, dan uang, dan meninggalkan kegiatan-kegiatan rohani, meninggalkan jam-jam ibadah, jam-jam doa, dan sebagainya. Kekasih Tuhan, tanpa kita sadari, itu adalah bentuk dari penyembahan berhala modern sekarang ini. Nah, oleh sebab itu kita harus tinggalkan semuanya itu. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini Paulus menjabarkan apa yang terjadi ketika seseorang menjadi Kristen. Kekasih Tuhan, tanpa kita sadari hal-hal seperti itu terjadi di sekitar kita, atau mungkin di dalam lingkungan keluarga kita atau lingkungan gereja kita. Nah, oleh sebab itu kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Paulus menjabarkan hal ini, bagaimana kita menjadi Kristen yang sejati, yaitu kita harus meninggalkan segala bentuk-bentuk penyembahan berhala, agar kita melayani Allah yang hidup, Allah yang esa, Allah yang berkuasa, Allah yang benar, dan Allah yang selalu ada bagi kita. Kekasih Tuhan, marilah kita tinggalkan segala bentuk-bentuk berhala dalam kehidupan kita untuk kita melayani Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi yang layak disembah. Selama kita masih terikat dengan bentuk-bentuk berhala demikian, maka kita tidak layak melayani Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Mari kita tinggalkan semuanya itu agar kita layak melayani Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.